Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Ramdiani, NPM 1835223327. Kelas 6A. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Yayasan 11 April Sumedang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya diberi tugas oleh dosen pengampu yaitu Ibu Lalas Sulastri, SSMSI. Saya di sini diberi tugas yaitu mempresentasikan atau menjelaskan tentang utang negara. Utang negara atau sovereign adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Hal ini tersebut tentunya berbeda dengan municipal debt, yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintahan daerah. Dan hutang. Suatu pemerintahan negara bisa menjalankan 3 pilihan anggaran fiskal. Yang pertama yaitu surplus, defisit, dan imbang. Ketiga pilihan ini berbeda dalam hal apakah pemerintahan memiliki pendapatan yang lebih atau kurang atau sama dengan pengeluaran belanja negara. Dalam hal defisit fiskal, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil daripada pengeluarannya. Untuk itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah pajak. Oleh karena itu, dalam beberapa buku, para pengarang buku yang banyak menyebutkan bahwa defisit akan terjadi apabila pendapatan pajak yang diraih pemerintah lebih rendah daripada pengeluaran pemerintah. Jadi secara konsep keduanya memang sama saja. Dari mana pemerintahan bisa menutup defisit? Karena pendapatan yang diraih oleh pemerintah tidak bisa cukup keperluannya. Maka pilihan yang masih bisa diambil adalah dengan berhutang. Setiap jali pemerintahan memerlukan banyak perdanaan guna membiayai inisiatif perkembangannya. Maka negara bisa melakukan 2 cara saja, yaitu meningkatkan pajak atau berutang. Jenis utang negara dibagi menjadi 2, yaitu utang negara domestik dan utang negara internasional. Indikator kesehatan utang negara. Alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi pemerintahan dan tingkat utang suatu pemerintahan adalah rasio utang terhadap PDB. Nilai rasio utang tinggi terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara beresiko tinggi gagal untuk membayar utangnya. Namun, rasio yang tinggi tidak selamanya diartikan buruk. Beberapa negara yang tingkat perekonomiannya stabil ternyata mempunyai toleransi yang tinggi atas risiko gagal bayar utang. Seperti misalnya Amerika Serikat yang mempunyai rasio utang terhadap PDB yang tinggi yaitu sebanyak 111,95%. Namun masih bisa diimbangi dengan ekonomi Amerika yang terbilang kuat untuk bisa melunasi berbagai utangnya. Namun, di Laura, dari semua itu, utang tetap saja melahirkan suatu kewajiban yang harus dibayar. Setiap negara harus belajar dari krisis yang dialami Yunani, yang mana uangnya menjadi sumber krisis ekonomi terlebih dari era globalisasi. Seperti saat ini, utang bisa saja menular dengan cepat. Pro kontra utang negara. Yang pertama, utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Beberapa pembangunan infrastruktur dan pendidikan dinilai turut berkontribusi atau peningkatan kapasitas produksi perekonomian negara. Yang kedua, pihak pemerintahan bisa menggunakan sebagai saluran instrumen kebijakan ekonomi. Dengan adanya kebijakan ekonomi, maka pemerintahan akan berupaya untuk bisa mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Dan yang ketiga yaitu
Penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan koperasi yang tengah berkembang, yang artinya surat utang pemerintahan bisa menjadi suatu benchmark sendiri bagi surat utang koperasi. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.